Bentuk dari laporan posisi keuangan atau neraca yang akan kita susun di sini adalah bentuk skontro atau horizontal atau sebelah menyebelah. Ini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, cuman berbeda format. Di sini di sebelah kiri ada aset ya, ini aset. Kemudian yang sebelah kanan ada liabilitas dan Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi yang telah dilakukan penyusunan sebelumnya. Jika ada yang ingin melihat proses penyusunan persamaan dasar akuntansi ini, silahkan lihat video saya sebelumnya tentang cara mudah menyusun persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi ini, kita akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Jadi untuk pertama, kita akan menyusun terlebih dahulu laporan laba rugi. Untuk keperluan penyusunan laporan laba rugi, kita hanya melihat yang di kolom modal atau ekuitas ini saja. Jadi untuk yang kolom dari kas sampai dengan utang, saya hilangkan ya, agar mencukupi monitornya untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dan seperti ini jadinya. Jadi yang nampak hanya kolom ekuitas modal Patia ya, beserta keterangan. Jadi yang pertama kita susun terlebih dahulu laporan laba rugi. Kita buat judulnya salon cantik. Kemudian laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 September 2021. Isi dari laporan laba rugi itu, yang pertama adalah pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa, dapatnya 4.500.000. Jadi ini diperoleh dari pendapatan yang ada di sini. Ini pendapatan yang pertama, 3 juta. Kemudian ini pendapatan yang kedua, 1.500.000. Jadi jumlahnya menjadi 4.500.000, maka masuk ke sini. Jadi berapapun pendapatan yang ada dalam persamaan dasar, kita jumlahkan semua, kita masukkan ke laporan laba rugi di sini. Kemudian untuk beban operasional, kita pilih di sini mana yang termasuk dalam kategori beban. Dalam persamaan dasar sini ada dua. Yang pertama ini pembayaran beban listrik, ini maka masuk beban listrik 200.000. Kemudian ada lagi pemakaian perlengkapan. Jadi pemakaian perlengkapan itu merupakan beban perlengkapan, maka kita masukkan ke sini 800.000 ini. Jadi ini beban listrik 200.000, ini beban perlengkapan 800.000. Maka jumlah beban operasional di sini adalah 1 juta. Dan laba bersih yang diperoleh 3.500.000. Ini diperoleh dari pendapatan jasa ini 4.500.000 dikurang dengan jumlah beban operasional 1 juta. Maka dapatnya 3.500.000. Kemudian laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi seperti ini bentuk laporan perubahan ekuitas. Yang atas isinya adalah modal 1 September 2021 atau modal awalnya. Di sini 20 juta. Ini diperoleh dari persamaan dasar yang paling atas. Jadi ini modal yang paling atas inilah menjadi modal awal sebesar 20 juta. Kemudian, karena di sini diperoleh laba bersih selama operasional, maka kita masukkan di sini. Laba bersih sebesar 3.500.000. 3.500.000 ini asalnya. Kemudian di sini ada prive atau pengambilan pribadi sebesar 300.000. Jadi prive itu merupakan pengurang dari modal, maka dia akan mengurangi jumlah laba bersih. Ini bisa kita lihat dari persamaan dasar di sini, ini yang terakhir ada prive. Namun ketika nanti kita menyusun persamaan dasar tidak ada prive, maka tidak perlu dimasukkan ini. Jika dalam persamaan dasar tidak ada. Kemudian laba bersih dikurang dengan prive, di sini akan diperoleh kenaikan modal karena masih besar laba bersihnya daripada privenya.
Dan sekarang diperoleh modal akhir atau modal 30 September 2021 sebesar 23.200.000. Asalnya dari modal awal 20 juta ditambah dengan kenaikan modal 3.200.000, maka dapatlah 23.200.000. Modal akhir dalam laporan perubahan ekuitas dengan modal akhir yang ada dalam persamaan dasar akuntansi, ini modal yang paling akhir, jumlahnya harus sama. Dan jika terjadi selisih, berarti ada kekeliruan. Di sini kita lihat berdasarkan persamaan dasar, jumlahnya adalah 23.200.000. Dan berdasarkan laporan perubahan ekuitas, jumlahnya 23.200.000. Dengan demikian, sudah sama. Kemudian selanjutnya, kita susun laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi untuk laporan posisi keuangan atau neraca, data yang kita perlukan hanya saldo akhir ini saja. Jadi saldo yang paling akhir. Kemudian untuk data yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ini tidak diperlukan. Ini saya hilangkan agar muat untuk menyusun laporan posisi keuangan. Dan bentuk formatnya menjadi seperti ini. Jadi hanya kelihatan saldo akhirnya saja. Karena angka inilah yang akan kita ambil atau kita gunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Bentuk dari laporan posisi keuangan atau neraca yang akan kita susun di sini adalah bentuk skontro atau horizontal atau sebelah menyebelah. Ini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, cuman berbeda format. Di sini di sebelah kiri ada aset ya, ini aset. Kemudian yang sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Ini liabilitas dan ekuitas. Kemudian bagian-bagian dari aset pun diambil dari bagian yang ada dalam persamaan dasar ini. Ada kas, ini kas, kemudian piutang. Tapi karena di sini piutang nggak ada saldonya, tidak usah dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Jadi langsung ke perlengkapan nih, perlengkapan. Kemudian di sini ada peralatan. Ini peralatan. Untuk nominalnya, kita ambil saldonya ini. Jadi kas 10 juta, perlengkapan 4.200.000, peralatan 10 juta. Jika dijumlahkan, maka jumlah asetnya menjadi 24.200.000. Dan di sisi kanan, di sini ada liabilitas yaitu utang. Kita ambil ini utang. Kita masukkan dalam laporan posisi keuangan. Saldonya berapa? 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Kemudian di sini ada ekuitas ya, modal fatia. Maka kita masukkan nih ekuitas modal fatia sebesar 23.200.000 ini. 23.200.000 kita masukkan di sini. Jadi jika dijumlah liabilitas dan ekuitas menjadi 24.200.000. Antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas jumlahnya sama, yaitu 24.200.000. Jadi seperti inilah cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi.